dalam sembahyang sino ara tono saat-saat, ara tono waktu-waktu ita sino sangat dekat dengan Tuhan ta. Ya, waktu pirang sino. Waktu simbe atau dalam sembahyang waktu atau saat tempat tau sangat dekat dengan desida Allah. Sebutnya si para ulama waktu sino ada dua tahu nah. Di dalam sembahyang tau sangat dekat kan jadi desida Allah. Si pertama umum wah masyhur pada tau li waktu pada sujud. Jelas deh. Lagu si kedua li waktu terdekat nak jadi desida Allah di dalam sembahyang tasino li waktu pada berdiri li dalam solat. Li waktu tembutang. Nah, jadi mesti dengan waktu sembahyang atau waktu sujud atau terdekat sah masih bagus. Isi dengan dua hadis masih. Nah, li waktu berdiri atau sangat dekat nak jadi Tuhan sah masih kanggo. Intinya li dua tempat sini saat-saat si paling utamanya li dalam sembahyang. Si pertama misalnya waktu sujud. Yang pun berbeda pada ulama. Sebagian ulama ngenang di antara dua tempat sini sujud kanca berdiri besi lebih utama. Sebagian ulama ngenang lebih utamayan sujud daripada berdiri. Sebagian ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ngenang berdiri lebih utama. Ada sebagian ngenang sujud lebih utama daripada berdiri. Sebagiannya ngenang butang lebih utama daripada sujud. Nah, sebagian ulama sing ngenang waktu sujud tempat saat paling utamanya. Bahkan lebih utama daripada berdiri berdasarkan yang hadis masih sih. Hadis dengan riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksirud du'a. Merabasan saat-saat seorang hamba sinu sangat dekat dengan Tuhannya li waktuna sedang sujud. Li waktuna sujud. Benar dah hadis ini. Berarti waktu sujud sinu tene saat sangat dekat dengan desida Allah. Maka pada periri sujud jaga adapter dengan cara kena kepiat tata cara kepada sujud. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam terperintah sida-sida Allah sujud le pitu anggota. Perhatian pitu anggota ini si wajib. Si pertama sino dua jari naena. Si paling sempurna 10 jari naena. Terus 2 keketutna. Kanca 2 telapak tanganna terus semangat. Sedangkan isyarahana sini ini sunat kesempurnaan kata Imam Syafi'i lagu mulai mazhab Hambali wajib mana? Nah, tak ikhtilaf nak deh. Mun Imam Hambali wajib ini. Sekik wah sini ngana. Lagu mun Imam Syafi'i sini si wajib ini sunat sebagai kesempurnaan. Yang boleh data cara pada sujud sino ndak nara tetekan lebih lengan si lain. Ndak tetekan nalu ya, ndak teringanang ya. Sujud lepas wah ngombe melena, ngombe berat otak terlepas wah ya. Ngombe berat ima, berat ketutan ndak paksa ya. Lepas wah ngombe beratna masing-masing. Jadi ndek nara si lebih bertekan lengan si lain. Karena ingat anggota sujud tasino haram tersentuh siapi neraka. Pada mara anggota wudu haram masih sentuh siapi neraka. Yang pun sehingga dengan si maaf ndekna bagus si besok sampai bawa telapak nena kadang-kadang tumit-tumitna kena siapi neraka nunda. Karena dia kena si wuduna. Nang pun masih sujud. Dengan sujud yang benar sino anggota sujud haram tersentuh ya si api neraka. Ingat kata terakhir dengan hadis Nabi ketika sujud karena saat ini terdekat dengan desida Allah fa'aksirud du'a. Maka tono perbanyak doa. Luwe si baca doa lek waktu pada sujud. Nah, ibu bapak tiang biasa kis baca doa lek waktu sujud. Paling baca at-tasbih doang deh. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
Hang ina doang salah samarrah 3 kali deh. Deniaran doa sin. Pembacaan tasbih sujud. Karena saat ini waktu tersujud saat mustajab dah doa tatono. Yang pernah Nabi ente kana wa'aksirud doa. Maka perbanyak doa tono. Yang mun baca doa teh luwe doa dengan hadis Nabi ente. Suhan baca tasbih sujud, suruh baca doa misalnya dengan sahabat Sayyidina Ali sinu. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Belum deh. Harap dengan riwayat Imam At-Tirmizi, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Nah, kita kan cuman subhana rabbiyal a'la doang deh. Ini tasbih sujud. Lagu mundik terkuasa misalnya lagi baca ya, le tiap sujud ta mana-mana le sujud terakhir tiap-tiap salat ta ndak lupa berdoa. Yang biasa maaf mun guru ente si nengke misalnya deh tuan guru Zamharir misalnya kat tiang guru tiang mun dan juga saya sembahyang muka jadwal nete biasa sujud terakhir suweane sujud. Yang baca doa. Sampai baca subhana rabbil a'la 3 kali terus baca doa. Bem-bem silahkan. Lagu ndara sopo doa suruh itu si ijma ulama. Termasuk ulama zahiri mutakhirin atau ulama sama tonto Wahabi sinengke-nengke misalnya. Mantan mufti Mekah Syekh Abdul Basin suruh nanda hitam baca ini. Termasuk ulama itu juga milu dah ya Syekh Abdul Bas bilang ini terbaik terbaca tiap sujud terakhir tiap solat. Suahan tembaca tasbih sujud. Suruhnya tembaca telu perkara si sangat penting bagi kita. Apa sih no? Si pertama tengendeng tono le saat tersujud tino ngendeng tipak desida Allah ake netutup usianta tendait akhir kehidupan si husnul khotimah. Hasil akhir si bagus. Si kedua sudah tengendeng esino tengendeng le desida Allah berdoa tipa desida Allah ake nesade itu kesempatan taubatan nasuha julu si ndek man temati. Taubat si ndek man mati berarti. Si keteluna tengendeng le desida Allah ake tetep pangaten tah. Ake tebau istiqomah le dalam ketaatan. Angka si selesai sino le sujud terakhir suwahan dan baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali tersabar sekali deh berdoa atau langsung terbaca Allahumma inni as'aluka bihusnal khatimah Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut Allahumma ya mukallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Nah, ini cukup tendeng sini. Wah, mencakup selapuna wah. Tengendeng ake temu ndait akhir kehidupan si husnul khotimah si bagus. Si kedua tengendeng rezeki. Nah, lagu ibu-ibu tiang mau ngendeng rezeki ya pelit pikiranna. Ya Allah, sadik kerja rezeki kepeng wan deh. Hal nikmat kode sinan deh. Nikmat kode siaran materi memang iya doang si ngelaliang itu sini. Karena iya nikmat kasbi, nikmat si bue. Karena petan teh yang putar mau bue, peta malah itu tutu. Lagu luwe itu lupa nikmat wahbi si wah jadi modal teh hidup di dunia ni. Misalnya ndak na hidup doang. Lengkapnya 2 iman teh, lengkapnya telingan teh, araknya akal teh, 2 mata teh, maaf pemelang teh mata sini, di nara ajina sini. Ini jadi modal teh sebenarnya. Lagu bah selapu teh tiang dah mesin deh, tiang dah buik kepeng peda malik. Ayah nikmat kasbi nikmat sekali pakai doang belanja buik peda ya malik. Karena agama nyuruh itu pantasyiru fil ardi wabtaghi mim fadlillah. Ingat agama Rasulullah sinu sangat benci, sangat tidak senang lihat pemalas-pemalas dunia. Suruh itu pada merdeka si Nabi entah.
Karena lebih muliayan si besadik daripada si tesadik. Lagu beda menani ibu-ibu no. Atau bapak-bapak no, tesadik atau nyadik. Sadik doang deh. Nah, yang pun dia narak, munarak maaf deh, munarak bantu-bantuan kepel dengan detu darak sugih deh. Nah, miskin doang selapu. Tekan lapu teh sembuh Tuhan ya. Menolak contohnya maksudnya lek dalam hal sini suruh kita bekerja keras untuk dunia. Kesalah dengan zuhud ninggalan dunia keliru. Kekeliruan dan zuhud sini seimbang dengan zuhud. Mau kita harta benda syukurin ya. Ndak kekep yang dah luwe sumpah pakai robek kadun dan dia dah bersyukur batis. Syukurin kan Imam Maliki sini indah-indah pakaian kena sugih. Nanti tegur si tokoh tasawuf kan si zuhud kadang udah pakaian ndik ku jadi hamba si bersyukur ketipak ada sida Allah kan. Kayak tapi yang sugih ba si mewahan sepakaian deh. Lagu nabi yang itu si bagus intina. Intina sino na seimbang dunia kanca akhirat. Ndak mentang-mentang lu ditebar tasyawuf dengan sugih sekedi celak ta. Bahkan dengan ngadu dunia celak ta balah kita lebih rakus di dunia. Pada jelas apa kata Nabi ta la tasubbud dunya. Ndak celak aluk dunia no dan Nabi ta. La tasubbud dunya fal ni'mal matiyatu lil mu'min. Karena sebaik-baik kendaraan sini dunia. Bau sidang alam barjah dia hidup di dunia dulu. Dunia dulu ampun tebuan yang alam kubur no, belum putrang akhirat. Lek dunia tok tabau pada berlomba-lomba gawe kebagusan. Lek dunia sini tok tabau pada meriri diri ta lengan apa si kurang bagus tipak si lebih bagus. Selapuna dunia. Maksudnya si celakna sino si lale gara-gara dunianya kana. Bukan berarti dengan sugih celakna ndek. Bahkan si pertama tama surga lebih julu lengan para alim ulama, lebih julu lengan haji-haji mabrur, lebih julu dengan mati syahid, ya dengan sugih. Juluan dengan sugih tama surga dia si telu sini. Karena ada di Imam Bukhari sini berebut si telu sini. Karena kan dengan sugih si dermawan bighairi hisab. Dia tulak terhisab, langsung melecat di pak lawa julu lawang surga. Haji-haji mabrur langsung lejulun surga, mati syahid langsung lejulun surga doang. Para alim-alim si amanah yang bighairi hisab masih melecat di pak julun lawang surga. Dengan repot terhisab, ia wahli julun lawang surga tahu. Simpati itu berebut lebih julu tama surga. Sehingga ta'adilin sida-sida Allah utus malaikat Jibril suhan ta'adilin sino sebenarnya para alim ulama dulu kita masuk surga karena adabnya. Pada bahasa ampuk ku bau nyampe alik masjid sino ampuk ku bau berdakwah gara-gara dermawan dengan si kaya-kaya no. Nah, milih berdiri masjid dia mendarat dengan sida bude kepeng. No, karena yarak dia dermawan pun berdiri alhamdulillah. Maka di selamanya memang penghuni surga sino kebanyakan umat-umat Nabi si miskin-miskin. Lagu si lebih julu tama surga dengan si sugih. Sebenarnya le agama sino di nara istilah dengan sugih sombong. Si ara sugih kikir. Mun si sombong no le dengan miskin. Dan wah hadis kenang dengan sugih sombong, dengan miskin sombong. No, kenapa dengan sugih sombong, si miskin sombong. Mun dengan sugih penyakit pelit. Nah, gun dia si bibu tiang semontong deh. Si sugih insyaallah dermawan buktinya masjid wah berubah. Bagus alhamdulillah. Apa si wah diimpakal masjid sini balasna banallahu fil jannah. Bangunannya si daerah sida Allah istana dalam surga. Bagi dengan meskipun sumbangan dia cuma sebelik kesebun kedit. Balik kesebun kedit tu balik tetap terbangun istana ada dalam surga sino si desida Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena ijabah doa-doa dia kembali tiap pembahasan lek masalah sujud angka di saat sini perbanyak doa deh. Nah ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama ia lebih utama daripada berdiri. Lagu menurut sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i rahimahullah taala lebih utamayan mbuteng waktu salat daripada sujud.
Lebih utamayan berdiri daripada sujud. Alasannya apa? Arah hadis masih Muslim. Si utara yang Imam Syafi'i dia kan ada afdalus salati tulul kunut, nah hadis Nabi itu. Afdalus salati tulul kunut, abdol sembahyang sino si suem butang dah. Dia ke suem butang lagu sembele-mele lu kenano. Maksudnya apa? Karena le dalam kelakuan sembahyang sino si paling suena le waktu untuk berdiri doang. Si pertama si Imam Syafi'i karena zikir berdiri membaca Al-Quran, zikir sujud membaca tasbih. Sedangkan Al-Quran lebih utama daripada bacaan tasbih. Lebih utamayan membaca Al-Quran daripada tasbih kata Imam Syafi'i. Bahkan bacaan oleh waktu berdiri lebih suwe, lebih lama daripada waktu sujud. Besuyan tembutang sembahyang daripada waktu sujud. Suyan tembutang. Suyan pun alasan Syafi'i kan besi lebih suwe, ino lebih utama. Nah, bakal lek waktu entah pada berdiri lek dalam solat sino, tono lek waktu tawaddu'ang diri teh. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah dengan cara merendahkan diri kepada Allah. Bakal ya waktu untuk pada butang dalam sembahyang sino, ketika seorang hamba sino berdiri di waktu sholatnya, fa innaha yunaji rabbah. Maka saat sino saatnya berbisik-bisik dengan Tuhan. Nah, lihat waktu sujud terdekat dengan Tuhan, perbanyak doa. Lihat waktu berdiri saat sino saling sepe, saling pesek kan jadi sudah Allah. Muntah pada saling bisik barang batur kan suruh teh bejulu, keteang telingampe julu. Berarti kan berdekatan itu. Nah, anulah ibadah isyarah. Nah, berbisik kan jadi sudah Allah, berarti sangat dekat kita. Ya pun ketika seorang hamba sino berdiri waktu salat fa innaha yunaji rabbah. Maka saat sino saatnya berbisik-bisik dengan Tuhan. Nah, yang oleh karena sino le waktu pada butang le dalam sembahyang sino terjaga adab no benar-benar cara pada berdiri le waktu salat. Akhirnya sempurna berdiri entah. Si pertama si serang itu pada ngelaliang di sino. Si pertama terjaga dengan bawah. Nah, kan atas doang perhatian. Kan pada duduk tahiyat si jarang temerhatian dulu ima. Nah, kuah terbahas le arak ngene macam. Si perhatian teh petokol doang, ibtiros tawarruk doang. Lagu jarang perhatian iman. Nah, ngono pula waktu butang berdiri dalam salat, si pertama terjaga naik no. Itu le mazhab Syafi'i itu sangat terkenang itu. Si terjaga apa? Jarak naik kiri kencana kanan teh. Le mazhab Syafi'i wajib terperkira yang sejengkal bagi bapak-bapak. Bagi dengan mama. Wajib jarak naik kiri kencana kanan wajib sejengkal. Secara tegas Imam Syafi'i nyebut dalam kitab Al-Muhazzab sino muna kurang sejengkal batal, lebih sejengkal batal kecuali ada illat. Kecuali alat sebab. Nah, mungkin karena bapak-bapak tiang wah terlalu tua, rematik, wah gerger, naiknya sambil bau jarak ang sejengkang, habis kemampuan. Atau lek waktu entah pada berjamaah jadi makmum, sangat padat jamaah sop sino, sehingga sesuai yang lek keadaan. Ndak paksa diri sejengkal no, lebih terganggu makmum batang makmum si lain. Apa ilat arak sebab jur. Lagu kemudian memungkinkan bau itagin yang sejengkal harus nepiak sejengkal jarak naik kiri kencang naik kanannya lek waktu na berdiri dalam sholat. Lek mazhab Syafi'i. Mulai ibu-ibu tiang baitna mazhab Hanafi cukup le ibu-ibu no jarain masih naikna sekurang-kurang 4 jari. Ndak na bersentuh kurang bagus si ibu ini 4 jari antara naik kanan kencang naik kiri na. Beda yang si Imam Syafi'i, Imam Hanafi, mama maupun nina tetap jaraknya 4 jari. Nah kiri kencana kanan mazhab Hanafi sini. Mulai Syafi'i je jarak mama harus sejengkal,
mun sinina 4 jari jarak naik kiri kenca naik kanan. Nah ini jarang temerhatian ya. Nah terus yang kedua lengan tayak kadang atas pandangan penglihatan telik waktu enta berdiri wajib atau harus menghadap ke tempat sujud baik demang diri maupun temeleng mereka dunia pedam atau meleng karena Allahu Akbar meleng Allahu Akbar pedemang di indah tiang sebut dengan ini litan yang gurun si dua dang berbeda ini lagu neket yang nengahin doang gurun tepada al-maghfurullah almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Lutfi Abdul Manan kakan tiang yang nyuruh kita apa makruh pedam harus meleng gurun tanengka kakan tiang Tuan Guru Jamharir pedam suruh ni sida simbe bait ini di narak salak da dua nak kena man tiang nengahin ya memang pun nang makruh lai almarhum munda bau kena deh mun gurun tenang ke pedang lebih utama mulai meleng lebih utama maksudnya gurun tesineng ke sino munda khawatir kena deh meleng non de da bau khusyuk bagusan da pedang lagu meleng sino bau sida khusyuk makruh da pedang. Nah, bau sida khusyuk meleng makruh da pedem. Lagu meleng sida terganggu khusyuk dah lebih bagusan da pedemang diri. Paham deh? Artinya beda salah yang kita lihat keadaan tekan. Karena almarhum kan biasa dalam ini dah jadi meleng wah. Makruh da pedem. Mun engke kan luwih bertingkat-tingkat dari pedem juluk terganggu khusyuk dah. Ada dua anak keadaan deh. Maka baik meleng maupun pedam tetap penglihatan pandangan sino menghadap tempat sujud. Dana Allahu Akbar atas liun teh lun samperna penggita teh jero kiamat sino sida Allah buta sida laun. Jangankan andang atas ketuk-ketik penggitana haram kata jemaah ulama. Bahkan apa kana hadis Nabi dalam kitab Irsyadul Ibad sino saya waktu berdiri ketuk-ketik penggitana pal tapata raddallahu alaihi salatahu maka da sida Allah di negin terima pahala sembahyangna sia-sia nah Allah Akbar lapukna liun teh pal tapata raddallahu alaihi salatah maka da sida Allah di negin terima pahala salatna ka sia-sia deh angka Allahu Akbar harus penggita teh menghadap ke tempat sujud.